Diapit tangis di atas kursi roda, seorang istri yang lumpuh diusir ke jalanan oleh suaminya sendiri demi wanita lain, tepat saat harta dan harga dirinya diinjak-injak. Namun, kemalangan itu berbalik ketika seorang pengemis tua tiba-tiba berlutut, menyerahkan kunci mobil mewah berlogo emas, dan berbisik mantap, "Nona, sudah saatnya pulang, Tuan Besar sudah menunggu." Siapa sebenarnya pengemis misterius ini, dan balasan setimpal apa yang siap menghancurkan suami jahat serta selingkuhannya? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Dinginnya ubin teras rumah yang baru setahun kami tempati seolah menembus hingga ke sumsum tulangku. Hari ini, langit Jakarta tampak mendung dan berat, persis seperti ruang di dalam dadaku yang rasanya hancur berkeping-keping. Aku hanya bisa duduk mematung di atas kursi roda murah ini, menatap koper-koper pakaianku yang dilempar begitu saja, hingga resletingnya terbuka dan isinya berserakan di tanah yang kotor. Lumpuhnya kedua kakiku akibat kecelakaan maut 3 bulan lalu ternyata menjadi alasan yang cukup bagi pria yang sangat kucintai untuk membuangku tanpa rasa iba sedikitpun. Mas Pram berdiri berkacak pinggang di ambang pintu, menatapku dari atas ke bawah dengan sorot mata yang penuh kebiasaan jijik dan amarah yang meluap-luap. Di sampingnya, seorang wanita bergaun merah ketat tersenyum sinis sambil merangkul lengan suamiku tanpa canggung, seolah ingin menegaskan kemenangan yang baru saja dia dapatkan atas penderitaanku. Tidak ada lagi sisa-sisa tatapan hangat dari pria yang dulu mengucapkannya janji suci di hadapan almarhum ayahku, yang ada hanyalah sosok asing yang begitu tega menginjak-injak harga diriku di depan para tetangga yang mulai berbisik-bisik di balik pagar. "Jangan pernah berani menampakkan mukamu lagi di rumah ini, Tari," teriak Mas Pram dengan suara baritonnya yang menggema di sepanjang jalan kompleks, membuat beberapa warga makin berani keluar rumah untuk menonton pertunjukan gratis ini. Aku sudah cukup sabar mengurus wanita cacat dan tidak berguna seperti kamu selama 3 bulan terakhir. Rumah ini milikku, dibeli dengan keringatku sendiri, dan aku tidak sudi menampung beban seperti kamu yang cuma bisa menghabiskan uang untuk terapi tanpa ada hasil. Aku mencoba menahan getaran di bibirku, membetulkan letak pashmina coklat yang menutupi kepalaku agar air mata yang mulai menetes tidak terlalu kentara oleh mereka. Hati wanita mana yang tidak hancur saat mendengar suami yang selama ini dilayaninya dengan sepenuh hati, kini menyebutnya sebagai beban yang tidak berguna hanya karena sebuah takdir musibah. Dulu, sebelum musibah kecelakaan itu merenggut fungsi kedua kakiku, aku adalah tempatnya bersandar, wanita yang selalu mendukung setiap langkah karirnya dari nol hingga dia bisa mencapai posisi manajer seperti sekarang. "Mas, tega sekali kamu bicara seperti itu," bisikku lirih, menyapu sisa air mata yang jatuh menetes ke atas pangkuan tunik abuku yang lusuh. "Aku ini istri sahmu, Mas. Mana janji kamu yang bilang akan menerimaku dalam keadaan sehat maupun sakit? Kenapa kamu malah membawa wanita ini ke rumah kita dan mengusirku seperti anjing kurap?" Suaraku bergetar hebat, menahan rasa sakit luar biasa yang menjalar di dada, bukan karena sakit fisik pada kakiku, melainkan karena rasa pengkhianatan yang begitu tajam menusuk jantungku. Wanita di samping Mas Pram tertawa melengking, suara yang terdengar sangat menyayat hati di tengah keheningan sore yang kian mendingin. Dia melangkah maju satu tindakan dengan sepatu hak tingginya yang berdenting nyaring di atas lantai keramik teras, lalu menatapku dengan sudut mata yang dipenuhi penghinaan mendalam. "Sadar diri dong, Mbak Tari. Mas Pram itu butuh istri yang sempurna, yang bisa mendampingi dia ke acara-acara kantor, bukan wanita lumpuh yang cuma bisa duduk di kursi roda dan merepotkan semua orang setiap hari." Ucap wanita itu dengan nada ejekan yang begitu membakar dadaku.
Tanpa memberi kesempatan bagiku untuk membalas perkataan kejam wanita itu, Mas Pram langsung meraih dorongan kursi rodaku dan mendorongnya dengan sangat kasar keluar dari area halaman rumah. Roda besi kursi roda itu mengerit keras saat melewati batas gerbang, lalu dia menghentakkannya begitu kuat hingga aku hampir saja terjungkal ke depan ke atas jalanan aspal yang berdebu. Koper dan tas pakaianku dihempaskan begitu saja ke samping kursi rodaku, menciptakan bunyi debuman keras yang menandai akhir dari masa depanku di rumah yang pernah kubangun dengan tetesan keringat dan doa-doaku. Pergi kamu dari sini. Cari keluarga kamu yang miskin itu atau tidur saja di jalanan sekalian. Bentak Mas Pram seraya menutup gerbang besi rumah kami dengan dentuman nyaring yang memekakkan telinga. Pintu utama rumah itu kemudian didobrak tutup dari dalam, meninggalkan diriku sendirian di pinggir jalanan kompleks yang mulai sepi. Para tetangga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala dari kejauhan, ada yang menatap kasihan, namun tak satu pun dari mereka yang berani mendekat atau menawarkan uluran tangan untuk membantuku yang kini tak berdaya. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku meremas jari jemariku sendiri yang terasa sangat dingin, mencoba mengumpulkan dorongan untuk mendorong roda besi ini menjauh dari lingkungan yang menyiksaku. Jalanan menuju luar kompleks terasa begitu panjang dan menyiksa, setiap putaran roda membawa kenangan-kenangan manis yang kini telah berubah menjadi racun berdarah dalam ingatanku. Aku terus mendorong kursi roda ini menuju jalan raya utama, biarlah angin sore yang menusuk kulit ini menjadi saksi betapa hancurnya hidup seorang wanita berhijab yang baru saja dicampakkan tanpa sisa oleh pria yang paling dipercayainya. Ketika aku akhirnya sampai di trotoar jalan raya utama Jakarta yang padat oleh deretan kendaraan melintas, badanku terasa sangat lemas dan tidak berdaya lagi. Asap kendaraan dan debu jalanan berhembus menerpa wajahku, menyatukan kotoran dengan bekas air mata yang belum mengering di pipiku. Aku menghentikan kursi roda ini di dekat sebuah warung kecil yang sudah tutup, menundukkan kepala dalam-dalam di atas pangkuan, menangisi takdir tragis yang membuatku merasa seperti manusia paling malang dan tak berharga di atas muka bumi ini. Di tengah kebisingan suara klakson dan deru mesin mobil yang saling bersahut-sahutan, tiba-tiba derap langkah kaki yang pincang dan terseret mendekat ke arahku dari samping. Sebuah bayangan tubuh yang agak membungkuk menutupi pantulan sinar matahari sore yang mulai meredup di hadapanku. Aku perlahan mendongakkan kepala, mendapati sosok lelaki tua berwajah penuh kerutan dengan pakaian lusuh dan jaket coklat kusam yang robek. Sosok pengemis tua yang biasanya sering duduk di sudut jalan ini dan kerap kuberi sedikit uang kembalian saat aku masih bisa berjalan dulu. Sebelum aku sempat mengucapkan satu patah kata pun, pengemis tua itu tiba-tiba mengambil posisi berlutut di atas trotoar yang kotor, tepat di depan kursi rodaku dengan sikap yang sangat santun dan penuh rasa hormat. Tangannya yang kasar, hitam, dan penuh dengan bekas luka perlahan terulur ke depan, menyodorkan sebuah kunci mobil modern berlogo emas yang berkilau sangat mewah di bawah terpaan sinar matahari sore. Pria tua itu mendongak, menatap mataku dengan sorot yang mendadak sangat tegas, wibawa yang luar biasa, lalu berbisik dengan suara berat yang menggetarkan dadaku, "Nona Tari, sudah saatnya Anda pulang. Tuan Besar sudah lama menunggu kehadiran Anda di kediaman utama." Otakku serasa membeku mendengarkan barisan kata yang baru saja keluar dari bibir pria tua di hadapanku ini. Kunci mobil bermerek papan atas dengan logo emas di genggamannya memantulkan pendar cahaya sore yang begitu menyilaukan mata. Aku menatap lelaki berdandan pengemis ini dengan tatapan tidak percaya, menduga kalau ingatan atau pendengaranku sedang bermasalah akibat penderitaan bertubi-tubi yang baru saja kualami beberapa menit lalu di teras rumah suamiku. "Pak, Bapak bicara apa?" Suaraku bergetar, nyaris tenggelam di antara deru mesin kendaraan yang memadati jalan raya Jakarta. "Bapak pasti salah orang. Saya ini cuma Tari,
wanita lumpuh yang baru saja diusir oleh suaminya sendiri. Saya tidak punya kediaman utama, apalagi tuan besar yang Bapak maksudkan. Aku menggelengkan kepala pelan, mencoba menarik tanganku menjauh karena merasa situasi ini terlalu absurd untuk menjadi kenyataan. Pengemis tua yang kini ku tahu memancarkan sorot mata yang teramat tajam itu tidak bergeming sedikit pun dari posisi berlututnya. Senyum tipis yang penuh wibawa terukir di wajahnya yang penuh kerutan terbakar matahari, menyiratkan kesetiaan mendalam yang tak tergoyahkan oleh debu jalanan. Saya tidak salah orang, Nona Tari, tegasnya dengan suara rendah namun syarat akan penekanan yang membuat bulu kuduku berdiri. Saya Pak Abdi. Selama 2 tahun terakhir ini, Tuan Besar mengutus saya untuk menyamar dan mengawasi Nona dari dekat secara tersembunyi. Kata-kata Pak Abdi menghantam kesadaranku seperti petir di siang bolong, membuat dadaku bergemuruh hebat oleh ribuan pertanyaan yang mendadak menyeruak. Aku teringat bagaimana selama ini aku kerap menyisihkan sisa uang belanja dari Mas Pram untuk membelikan bungkus nasi dan menyerahkan sedikit uang receh kepada pria tua ini di sudut jalan. Siapa sangka, sosok yang kuanggap gelandangan malang yang butuh belas kasihan ternyata adalah seorang utusan yang dikirim khusus untuk mengawasiku. Tuan Besar, siapa sebenarnya Tuan Besar yang Bapak maksud? Tanyaku dengan mata membelalak, membetulkan letak pashmina coklatku yang agak berantakan diterpa angin jalanan. Mengingat almarhum ayahku hanyalah seorang pensiunan pegawai biasa, rasanya mustahil ada sosok berpengaruh yang memantau kehidupanku selama ini. Pikiran rasional dalam kepalaku berontak, khawatir ini hanyalah lelucon kejam lainnya di tengah keputusasaanku yang sedang berada di titik terendah. Pak Abdi tidak langsung menjawab pertanyaan utamaku, melainkan perlahan berdiri tegak dengan keanggunan yang sama sekali tidak mencerminkan pakaian lusuh serta jaket robek yang melekat di tubuhnya. Dia menatap ke arah ujung jalan raya, lalu memberi isyarat kecil dengan lambaian tangannya ke arah sebuah mobil limousin hitam berkaca gelap yang meluncur pelan dan berhenti tepat di pinggir trotoar di depan kami. 2 orang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam elegan langsung keluar dari dalam mobil, membungkuk hormat 90 derajat di hadapanku. Semua pertanyaan Nona akan terjawab begitu kita sampai di kediaman utama Wiraatmadja, bisik Pak Abdi seraya mengambil alih kendali pegangan kursi rodaku dengan sangat hati-hati. Kecelakaan yang membuat kaki Nona lumpuh 3 bulan lalu. Tuan Besar sudah menemukan bukti bahwa itu bukanlah murni musibah biasa, melainkan ada campur tangan suami Nona dan wanita selingkuhannya. Suara Pak Abdi mendadak dingin bagai es saat menyebut nama Mas Pram. Jantungku berdegup kencang seolah hendak melompat keluar dari rongga dada begitu mendengar nama konglomerat legendaris Wiraatmadja dan dugaan tentang kecelakaan mautku. Wiraatmadja adalah pemilik gurita bisnis properti dan teknologi terbesar di negeri ini, sosok yang wajahnya hanya pernah kulihat di layar televisi dan majalah bisnis. Bagaimana mungkin namaku bisa terhubung dengan keluarga sekaya dan seberpengaruh itu, sementara aku selama ini hidup dalam kesederhanaan bersama pria serakah seperti Mas Pram? Tolong jelaskan padaku, Pak Abdi. Jangan buat aku makin bingung. Celotehku setengah terisak saat para pengawal dengan sigap dan lembut memindahkan tubuhku ke dalam kabin mobil mewah yang sangat harum dan nyaman itu. Koper-koper pakaianku yang tadinya berserakan di jalanan telah dirapikan dan dimasukkan ke dalam bagasi tanpa ada satupun barang yang tertinggal. Aku duduk di kursi kulit empuk, memandangi suasana luar melalui kaca gelap mobil yang mulai bergerak membelah kemacetan kota. Pak Abdi yang kini duduk di kursi depan mengoperasikan tablet canggih, lalu menoleh ke belakang dengan tatapan penuh simpati. Ibu kandung Nona yang wafat saat Nona masih kecil. Beliau adalah putri tunggal dari Bapak Kalingga Wiraatmadja. Almarhum ayah Nona sengaja menyembunyikan identitas Nona
atas permintaan ibunda demi melindungimu dari perebutan harta kekayaan keluarga. Namun, 3 bulan lalu sebelum wafat, ayah Nona telah menyerahkan seluruh berkas kebenaran itu kepada Tuan Besar Kalingga. Air mata kembali menetes membasahi pipiku, namun kali ini bukan karena rasa sakit atas pengusiran Mas Pram, melainkan karena syok yang teramat sangat atas garis keturunan yang tak pernah kudarahi sebelumnya. Selama ini Mas Pram dan selingkuhannya menginjak-injakku, menganggapku wanita miskin tanpa latar belakang kaya yang hanya menjadi beban keuangan keluarga. Mereka tidak pernah tahu bahwa di dalam darah wanita berhijab yang mereka buang ke jalanan ini, mengalir darah penerus tunggal dari imperium bisnis paling disegani di Indonesia. Mobil mewah itu meluncur meninggalkan kawasan kompleks pemukimanku, menuju kawasan elit di pusat ibu kota yang dijaga ketat oleh gerbang besi menjulang tinggi. Aku mengepalkan jemariku rapat-rapat di atas pangkuan tunik abuku, menatap kunci mobil berlogo emas di genggamanku dengan tatapan bergetar. Pengkhianatan Mas Pram, rasa sakit di kakiku, dan penyesalan masa lalu kini melebur menjadi satu tekad membara dalam dadaku. Saatnya sang putri tersingkir ini mengambil kembali tahta dan memberikan pembalasan setimpal untuk mereka yang telah menghancurkan hidupku. Mobil mewah yang kukendarai akhirnya melaju pelan melewati gerbang besi raksasa berukir emas yang terbuka secara otomatis. Dinding-dinding beton tinggi menjulang mengelilingi pekarangan seluas beberapa hektar dengan hamparan rumput hijau yang tertata sangat rapi. Di ujung jalan setapak bertatahkan batu alam, berdiri sebuah istana megah berarsitektur klasik modern yang lampunya memancarkan pendar keemasan di bawah naungan malam Jakarta yang mulai gulita. Pintu mobil dibuka dengan sangat sopan oleh salah seorang pengawal berpakaian jas rapi, sementara Pak Abdi dengan sigap telah menyiapkan kursi roda elektrik berteknologi tinggi di samping pintu. Tubuhku dipindahkan secara perlahan dan lembut, membuatku merasa diperlakukan bagaikan seorang putri raja setelah baru saja dibuang bagai sampah di tepi jalan. Aku membetulkan letak pashmina coklatku, menatap tajam ke arah pintu utama Mensyahn yang terbuka lebar menjanjikan sebuah babak baru dalam hidupku. Ketika kursi rodaku memasuki aula utama yang berlantai marmer berkilau bagai cermin, puluhan pelayan dan staf keamanan yang berbaris rapi di sisi kiri dan kanan langsung membungkuk serentak. "Selamat datang di kediaman utama, Nona Tari Wiraatmadja," ucap mereka serentak dengan nada suara yang dipenuhi rasa hormat mendalam. Keheningan megah di dalam ruangan ini terasa sangat kontras jika dibandingkan dengan bentakan penuh kebencian dari Mas Pram di kompleks perumahan kami beberapa jam lalu. Dari arah tangga melingkar berhiaskan ukiran mahoni di tengah ruangan, terdengar langkah kaki pelan namun berwibawa menuruni anak tangga. Seorang pria tua berusia 70-an tahun dengan rambut memutih seluruhnya, namun tetap berdiri tegak mengenakan setelan jas kelabu eksklusif, melangkah mendekat. Sorot matanya yang tegas mendadak meredup berkaca-kaca saat pandangannya bertaut dengan mataku, memancarkan rasa rindu dan kerinduan yang teramat sangat yang telah terpendam puluhan tahun. "Tari, cucuku." Suara pria tua itu bergetar hebat saat dia berlutut di hadapan kursi rodaku, persis seperti yang dilakukan Pak Abdi di trotoar jalan tadi. Tangannya yang sudah keriput namun terasa hangat perlahan menggenggam jemariku yang dingin menggigil. "Maafkan kakek, nak. Maafkan kakek Kalingga yang terlambat menemukannya dan membiarkanmu menderita di tangan pria tidak tahu diri itu selama ini." Air mata yang sempat mengering di pipiku kembali menetes deras, merasakan kehangatan kasih sayang seorang kakek kandung yang tak pernah kusecap sejak kecil. Rasa hampa dan trauma atas pengkhianatan suamiku perlahan terobati oleh pelukan hangat kakek Kalingga yang begitu protektif. Di dalam dekapan pria paling berkuasa di dunia bisnis ini, aku menyadari bahwa aku tidak lagi sendirian dan tidak akan pernah menjadi wanita lemah yang bisa diinjak-injak oleh siapapun lagi. "Kakek, jadi benar aku ini cucu kakek?"
Bisikku lirih di antara isak tangis yang mulai mereda, menatap wajah pria tua yang memiliki garis wajah mirip dengan almarhumah ibuku di foto masa kecil. Kenapa ayah menyembunyikan semua ini dariku? Kenapa ayah biarkan aku hidup sederhana sampai harus menikah dengan pria serakah seperti Mas Pram? Kakek Kalingga menyapu air mataku dengan sapu tangan sutra dari saku jasnya, lalu berdiri pelan dan menatapku dengan tatapan penuh kebanggaan serta ketegasan. Ayahmu hanya ingin melindungimu dari intrik kotor dunia bisnis dan orang-orang yang hanya mengincar harta kekayaan keluarga kita, Tari. Tapi kakek tidak sangka, pria yang kamu pilih sebagai suami justru jauh lebih ular dan licik daripada musuh-musuh bisnis kakek di luar sana. Pak Abdi melangkah mendekat seraya menyerahkan sebuah map dokumen tebal berwarna hitam berstempel rahasia kepada kakek Kalingga. Pria tua itu membuka map tersebut, memperlihatkan deretan foto-foto tersembunyi, lembaran transaksi bank, serta analisis rekaman medis mengenai kecelakaan maut yang membuat kedua kakiku lumpuh 3 bulan lalu. Mataku membelalak lebar melihat bukti-bukti fisik yang terpampang nyata di depan mataku. Kecelakaan remblong yang kamu alami 3 bulan lalu bukan musibah murni, Tari, tegas kakek Kalingga dengan suara dingin berhawa membunuh yang membuat suasana aula seketika mencekam. Pramudya dan wanita selingkuhannya itu sengaja merusak sistem pengereman mobilmu agar kamu celaka dan mereka bisa menguasai asuransi jiwa serta tabungan masa depanmu. Pria itu sudah merencanakan ini semua sejak pertama kali dia mengincarmu. Kenyataan-kenyataan pahit itu menghantam kesadaranku bagaikan godam berat yang menghancurkan sisa-sisa kenangan manis tentang suamiku tanpa ampun. Mas Pram, pria yang selalu kuabdi dengan ketulusan seorang istri berhijab, ternyata adalah dalang di balik kelumpuhan fisikku sendiri demi harta dan wanita lain. Rasa benci dan amarah yang luar biasa membakar seluruh dada dan jiwaku, mengubah kelembutan hatiku menjadi tekad baja yang dingin tak tersentuh. Aku mengepalkan jemariku kuat-kuat hingga kukuku memutih, menatap kakek Kalingga dengan sorot mata yang tak lagi menyiratkan kesedihan atau rasa kasihan pada diri sendiri. "Kakek, tolong bantu Tari," ucapku tegas dengan suara pelan namun syarat akan dendam yang membara. Tari tidak mau mereka cuma sekadar dipenjara dengan mudah. Tari ingin menghancurkan semua yang Mas Pram banggakan, sampai dia berlutut memohon ampun di atas kaki lumpuhku ini. Keesokan harinya, tim medis pribadi keluarga Wiraatmadja langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kedua kakiku di fasilitas medis pribadi yang berada di dalam area Menshan. Dokter spesialis ternama dari Jerman yang didatangkan khusus oleh kakek Kalingga menggelengkan kepala setelah membaca hasil röntgen lama yang kuterima dari rumah sakit tempat Mas Pram merawatku dulu. Terbongkar lagi sebuah kebohongan kejam yang selama ini menutupi mataku dari kebenaran yang sesungguhnya. Saraf kaki Anda sebenarnya tidak mengalami kerusakan permanen atau putus sama sekali, Nona Tari. Jelas sang dokter senior dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar seraya menunjukkan titik syaraf di layar monitor. Rasa lumpuh yang Anda alami selama 3 bulan terakhir ini adalah akibat dari pemberian obat penenang berdosis tinggi serta terapi manipulatif yang salah secara sengaja. Dokter yang merawat Anda sebelumnya disuap oleh suami Anda untuk membuat Anda mempercayai bahwa Anda lumpuh seumur hidup agar Anda mudah dikendalikan. Penjelasan dokter tersebut menghantam dadaku seperti hantaman ombak raksasa yang membangkitkan badai amarah luar biasa di dalam jiwaku. Mas Pram dan selingkuhannya bukan hanya merusak mobilku dan merebut hartaku, melainkan sengaja meracuni tubuhku setiap hari agar aku menjadi wanita tak berdaya yang terus bergantung padanya. Air mata amarah menetes membasahi pashmina coklat yang kukenakan, menguatkan tekadku untuk menjalani proses pemulihan medis seberat apapun demi bisa berjalan kembali. Hari-hari berikutnya diisi dengan jadwal terapi fisik yang sangat ketat dan intensif di bawah pengawasan ketat para ahli medis terbaik.
Setiap kali rasa sakit dan nyeri yang teramat sangat menusuk otot-otot kakiku saat mencoba digerakkan, bayangan wajah Mas Pram yang tertawa menghinaku di depan pagar rumah selalu hadir membakar semangatku. Aku menolak untuk menyerah pada rasa sakit fisik ini, mengepalkan jemariku rapat-rapat, dan memaksakan setiap urat sarafku untuk kembali bekerja sebagaimana mestinya. Sementara aku fokus menjalani pengobatan dan pemulihan di dalam mensyahn yang terisolasi rapi, tim hukum Wiraatmadja di bawah komando kakek Kalingga mulai bergerak secara bergerilya di luar sana. Mereka mengumpulkan seluruh bukti pemalsuan dokumen, audit keuangan ilegal, hingga rekaman CCTV tersembunyi yang merekam aksi sabotage rem mobil yang dilakukan oleh wanita selingkuhan Mas Pram. Perangkap raksasa telah selesai dirancang dengan sangat sempurna, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dijatuhkan di atas kepala mereka. Tepat pada minggu ketiga terapi intensif, jemari kakiku yang tadinya kaku mulai bisa digerakkan kembali secara perlahan hingga aku mampu menyangga tubuhku sendiri di atas lantai keramik. Aku berdiri memandangi pantulan diriku di depan cermin besar, mengenakan tunik dan pashmina yang anggun dengan sorot mata tajam seorang penerus tahta yang siap menagih janji. Dari balik jendela kamar, Pak Abdi melangkah masuk seraya membawa sebuah surat undangan resmi pesta ulang tahun perusahaan PT Surya Cipta. Nona Tari, saatnya tiba. Suami Anda dan wanita itu diundang sebagai tamu kehormatan di acara puncak malam nanti. Pesta ulang tahun PT Surya Cipta digelar dengan sangat megah di Ballroom Hotel Bintang 5 kawasan Jakarta Selatan malam itu. Lampu-lampu kristal gantung memancarkan pendar kemewahan yang memantul pada gaun-gaun mahal para tamu VIP dan jajaran direksi papan atas. Mas Pram berdiri gagah di tengah ruangan dengan setelan jas hitam necis, mengapit erat jemari wanita selingkuhannya yang mengenakan gaun malam merah menyala, gaun yang sama yang digunakannya saat mengusirku dari rumah 3 minggu lalu. Pria serakah itu tertawa lebar seraya memamerkan jam tangan mewahnya kepada beberapa rekan bisnis dan kolega kantor yang mengerumuninya. Baginya, malam ini adalah puncak dari segalanya. Jabatan manajer pemasaran yang baru saja dia amankan, rumah baru dari hasil mencuri uang asuransiku, serta kebebasan setelah berhasil membuang istri lumpuh yang dianggapnya sebagai beban. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau penyesalan yang berbekas di wajah tampan nan angkuh milik suamiku itu. Selamat ya Pram. Kariermu melesat cepat sekali tahun ini, rumah baru, calon istri cantik pula. Puji salah seorang kolega senior, seraya menepuk bahu Mas Pram hangat. Dengar-dengar komisaris utama Wiraatmadja Group juga bakal hadir malam ini untuk mengumumkan pemegang saham baru perusahaan kita, ya? Mas Pram mengangguk jemawa, mengangkat gelas minumannya tinggi-tinggi seolah-olah seluruh pencapaian itu adalah hasil murni dari kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri. Terima kasih, Pak. Memang sudah saatnya saya melepaskan semua beban hidup masa lalu dan fokus pada masa depan yang jauh lebih cerah, sahut Mas Pram dengan nada menyindir yang disambut tawa manja dari wanita di sampingnya. Wanita selingkuhannya itu menyandarkan kepala di bahu Mas Pram, menikmati tatapan iri dari wanita-wanita lain di ruangan itu, tanpa menyadari bahwa maut karir dan kebebasan mereka sedang melangkah masuk melalui pintu utama ballroom. Tiba-tiba, suasana riuh pamer kemewahan di dalam ruangan seketika hening total saat 2 baris pengawal bersetelan jas hitam elegan membuka jalan di lorong utama. Langkah kaki yang tegap, anggun, dan tegas terdengar berirama di atas karpet tebal, menyedot seluruh perhatian ratusan tamu undangan yang hadir. Di belakang kakek Kalingga yang berjalan penuh wibawa, berdiri sosok wanita berhijab yang mengenakan gaun muslimah eksklusif berwarna coklat nude bertabur benang emas halus yang begitu memukau. Aku melangkah dengan sangat tenang dan tegak di atas kedua kakiku sendiri yang telah sembuh total, membiarkan pashmina sutraku berkibar lembut mengiringi setiap gerakan tubuhku.
Wajah manis yang dulu selalu dibasahi air mata dan penderitaan kini terpoles riasan anggun yang memancarkan pendar kekuasaan serta ketegasan tanpa batas. Di sampingku, Pak Abdi yang kini mengenakan jas mahal alih-alih pakaian pengemis lusuhnya, berjalan menuntun jalanku menuju panggung utama. Gelas kaca di genggaman Mas Pram terlepas dan hancur berkeping-keping di atas lantai marmer begitu matanya bertaut dengan pandanganku. Wajah pria itu mendadak pucat pasi bagaikan mayat, bibirnya gemetaran hebat seolah-olah melihat hantu yang bangkit dari dalam kubur. Wanita selingkuhannya menjerit tertahan, mencengkeram lengan Mas Pram dengan mata membelalak lebar, tak percaya melihat wanita berhijab yang 3 minggu lalu terbaring lumpuh tak berdaya di atas kursi roda murah kini berdiri anggun di samping penguasa tertinggi Wiraatmadja Group. T.A. Tari, bagaimana mungkin kamu bisa berjalan? Gagap Mas Pram dengan suara yang melengking panik, melangkah mundur beberapa tindak secara refleks. Seluruh tamu undangan mulai berbisik-bisik riuh, kebingungan melihat reaksi ketakutan luar biasa dari sang manajer pemasaran terhadap sosok wanita cantik berhijab yang baru saja masuk bersama jajaran pimpinan tertinggi. Aku menghentikan langkahku tepat beberapa meter di hadapan Mas Pram dan selingkuhannya, menatap mereka dari atas ke bawah dengan tatapan dingin yang mampu membekukan lautan. Senyum tipis yang penuh dengan kepuasan tersungging di bibirku, menyaksikan kepanikan dan rasa takut yang mulai merayapi setiap inci wajah pria yang telah menghancurkan hidupku. Kenapa, Mas? Kaget melihat istri yang kamu sebut cacat dan tak berguna ini bisa berdiri tegak di hadapanmu malam ini. Tanyaku dengan suara lembut namun menggema tegas ke seluruh sudut ruangan. Kakek Kalingga melangkah ke atas panggung utama, mengambil mikrofon seraya menatap seluruh hadirin dengan pandangan tajam yang mematikan. Selamat malam para hadirin sekalian. Malam ini, selain merayakan ulang tahun perusahaan, saya secara resmi mengumumkan pembatalan seluruh investasi Wiraatmadja Group di PT Surya Cipta, sekaligus menyerahkan seluruh kepemilikan saham utama kepada cucu kandung saya, Tari Wiraatmadja. Tegas kakek Kalingga yang seketika membuat suasana ballroom pecah oleh riak kejutan raksasa. Mas Pram ambruk berlutut di atas pecahan gelas kaca yang berserakan di lantai, seolah seluruh tulang di tubuhnya dilucuti secara paksa dalam sekejap mata. Otaknya yang serakah baru saja menyadari kenyataan mengerikan bahwa wanita berhijab yang dia permalukan, dia racuni, dan dia buang ke jalanan, adalah pewaris tunggal dari imperium bisnis terbesar di negeri ini. Wanita selingkuhannya gemetaran hebat, mencoba bersembunyi di balik tubuh Mas Pram yang kini sudah tak bermakna apa-apa lagi. Sebelum Mas Pram sempat membuka mulut untuk memohon ampun, pintu ballroom kembali terbuka lebar dan 10 petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah masuk dengan tegas. Seorang perwira polisi menunjukkan surat penangkapan resmi tepat di depan wajah Mas Pram dan selingkuhannya. Saudara Pramudya dan Sdri Rina, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen keuangan, dan penggelapan aset milik Nona Tari Wiraatmadja. Ucap perwira itu nyaring, menyambut borgol besi yang dingin di pergelangan tangan suamiku yang menangis histeris. Jeritan histeris Rina memecah keheningan ballroom yang tadinya begitu teratur, menciptakan kegaduhan mendadak di antara ratusan tamu undangan bermartabat yang menyaksikan adegan penangkapan tersebut. Sepasang borgol besi yang dingin dan berkilau membelenggu kedua pergelangan tangan halus milik wanita bergaun merah itu, menyisakan kepanikan luar biasa yang tak mampu lagi disembunyikannya. Riasan tebal yang semula mempercantik wajah angkuhnya kini luntur berantakan, basah oleh lelehan air mata ketakutan saat 2 orang polwan mencengkeram kedua lengannya dengan sangat sigap. Mas Pram meraung-raung bagaikan binatang yang terluka parah di atas lantai marmer, berjuang keras melepaskan cengkeraman petugas kepolisian yang hendak menyeretnya berdiri.
Lututnya yang tertutup celana bahan mahal itu merembeskan noda darah segar akibat menekan pecahan gelas kaca yang berserakan, namun rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan rasa hancur yang menghantam kesadarannya. Tatapan matanya yang dulunya dipenuhi keangkuhan dan penghinaan, kini berganti menjadi tatapan penuh keputusasaan saat memandangku yang berdiri tinggi di atas panggung. "Tari, tolong aku, Tari. Aku ini suamimu," teriak Mas Pram dengan suara serak yang memelas di tengah kejaran jepretan kamera para wartawan media bisnis yang mulai mengambil gambar secara brutal. "Aku hilaf, Tari. Wanita penipu ini yang menghasutku untuk meracunimu dan menjual rumah kita. Aku masih mencintaimu, Tari, tolong cabut laporannya." Suaranya bergetar hebat, mencoba mengiba di hadapan ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan penuh rasa jijik dan penghinaan mendalam. Aku melangkah mendekat ke pinggir panggung, menatap pria yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupku itu dengan pandangan yang benar-benar hampa tanpa rasa kasihan sedikitpun. Pashmina coklat yang kukenakan berdesir lembut diterpa pendingin udara ruangan, membingkai wajahku yang tetap tenang tanpa sedikit pun keraguan. Tidak ada lagi Tari yang lemah, tidak ada lagi wanita polos berhijab yang bisa dimanipulasi oleh barisan kata manis nan beracun dari mulut seorang penipu serakah. "Suami?" tanyaku lembut dengan nada yang sangat tajam menyayat indera pendengarannya, membuat jeritan penderitaannya seketika terhenti. Suami mana yang tega meracuni istrinya sendiri hingga lumpuh hanya demi menguasai harta ganti rugi asuransi? Suami mana yang tega melemparkan koper dan mengusir istrinya yang tak berdaya ke jalanan hanya demi wanita pemuas nafsu seperti dia? Tunjukku ke arah Rina yang kini menunduk dalam-dalam sambil menangis terisak-isak di samping petugas. Seluruh tamu undangan mendesis tertahan, mengecam tindakan keji yang baru saja terbongkar secara gamblang di depan umum tersebut. Bisik-bisik kemarahan bertiup riuh di dalam ruangan, menghancurkan sisa-sisa harga diri dan reputasi yang sempat dibangun oleh Mas Pram selama bertahun-tahun di dunia korporasi. Beberapa direktur utama perusahaan mitra yang tadinya berniat menjalin kerjasama dengannya, langsung memalingkan wajah dan merobek kartu nama yang sempat mereka terima dari tangan pria jahat itu. "Tari, aku mohon, beri aku kesempatan kedua," jerit Mas Pram saat tubuhnya mulai diseret keluar dari ballroom oleh 4 orang petugas berseragam polisi. "Jangan lakukan ini padaku. Aku tidak mau masuk penjara. Tari." Suara teriakan penyesalannya bergaung panjang di lorong hotel yang megah, sebelum akhirnya menghilang perlahan seiring tertutupnya pintu ganda ruangan acara tersebut secara rapat. Kakek Kalingga melangkah mendekatiku, menepuk bahuku lembut seraya menyunggingkan senyum keteguhan yang membakar semangatku untuk menyelesaikan permainan ini hingga akar-akarnya. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Tari," bisik kakek Kalingga dengan suara berwibawa yang menenangkan jiwaku. "Tapi pembuktian di muka umum ini baru langkah awal. Besok pagi, seluruh aset dan rekening bank yang pernah dia curi darimu akan disita sepenuhnya oleh negara untuk dikembalikan kepadamu." Pak Abdi menyerahkan sebuah tablet layar sentuh kepadaku, menampilkan laporan bahwa tim pengacara Wiraatmaja Group telah mendaftarkan gugatan cerai secara resmi atas namaku di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tidak hanya gugatan cerai, seluruh bukti sabotase sistem pengereman mobil, rekam medis palsu dari dokter sewaan Mas Pram, hingga aliran dana gelap telah diserahkan secara lengkap ke meja penyidik kepolisian sore tadi tanpa ada satupun celah hukum yang terlewatkan. Dokter fasilitor yang menerima uang suap dari Pramudya untuk meracuni Anda juga sudah diamankan oleh tim kepolisian di kediamannya 1 jam yang lalu. "Nona Tari," lapor Pak Abdi dengan nada bicara yang begitu lugas dan memuaskan. "Seluruh izin praktiknya telah dicabut secara permanen, dan dia akan menghadapi ancaman hukuman penjara yang sama beratnya dengan mantan suami Anda,
atas tindak kejahatan malpraktik medis berencana. Aku menghembuskan napas panjang, meresapi kebebasan sejati yang akhirnya menyelimuti setiap sudut dadaku setelah sekian lama terkungkung dalam bayang-bayang penderitaan. Rasa sakit pada kedua kakiku yang sempat membuatku putus asa di atas kursi roda, kini terbayarkan sepenuhnya oleh kemenangan mutlak yang kuraih dengan penuh martabat dan kehormatan. Aku menatap ke arah cermin besar di dinding ballroom, melihat sosok wanita berhijab yang kuat, mandiri, dan berkuasa. Sosok penerus sejati darah Wiraatmadja. Pesta malam itu berlanjut dengan ucapan selamat yang mengalir tiada hentinya dari para pengusaha terkemuka di negeri ini kepada diriku sebagai pimpinan baru PT Surya Cipta di bawah naungan Wiraatmadja Group. Namun, pikiranku kini tidak lagi tertuju pada pesta kemewahan ini, melainkan pada langkah selanjutnya yang harus kutempuh untuk menata kembali reruntuhan hidupku. Aku berjanji pada diriku sendiri, esok hari saat matahari terbit di atas kota Jakarta, aku akan mendatangi kantor polisi untuk melihat sendiri kehancuran total dari pria yang pernah mengusirku dari rumah kami. Bau apek, lembab, dan dingin menyapa penciumanku begitu aku melangkah menyusuri koridor sempit di kantor kepolisian Jakarta Selatan pagi itu. Langkah kakiku yang tegap dan berirama mantap bergema di sepanjang dinding kusam yang dipenuhi jeruji besi tebal. Mengenakan setelan blazer elegan dan pashmina coklat yang terpasang rapi, aku berjalan di samping Pak Abdi dan dua pengawal pribadi, mendatangi ruang kunjungan khusus yang telah disiapkan oleh kepala penyidik. Di balik kaca pembatas yang tebal, sosok pria yang dulu begitu kubanggakan kini duduk tertunduk lesu di atas kursi kayu yang keras. Mas Pram mengenakan baju tahanan berwarna oranye kusam dengan nomor dada yang tercetak jelas, pakaian yang sangat kontras dengan kemeja mahal yang biasa melekat di tubuhnya. Wajahnya yang dulu bersih dan necis kini dipenuhi bayangan hitam di bawah mata, kumis tipisnya tak terawat, dan kerutan ketakutan mengukir jelas di sekitar dahinya. Ketika melihat kedatanganku melalui balik kaca, Mas Pram mendadak bangkit berdiri dengan mata membelalak lebar, langsung menyambar gagang telepon interkom di sampingnya dengan tangan gemetaran. Aku mengambil gagang telepon di sisiku secara perlahan, melipat kakiku yang kini kokoh menopang tubuh, lalu duduk dengan keanggunan seorang wanita yang telah memenangkan seluruh peperangan. Tari, tolong cabut laporanmu, Tari. Aku mohon padamu. Suara Mas Pram dari balik interkom terdengar sangat pecah, dipenuhi isak tangis yang begitu menyedihkan dan merana. Tempat ini sangat mengerikan, Tari. Orang-orang di dalam sel memukuliku karena tahu aku menganiaya istriku sendiri. Aku tidak tahan di sini, tolong kasihanilah aku, Tari. Kita bisa mulai semuanya dari awal lagi. Aku menatap matanya yang merah dan sembab dengan pandangan yang teramat dingin, tanpa ada sedikit pun gejolak emosi atau rasa iba yang tersisa di dalam lubuk hatiku. Mulai dari awal, Mas? Jawabku tenang, suaraku datar namun begitu menusuk tepat di pusat kesadarannya. Apakah kamu pernah berpikir untuk mulai dari awal saat kamu melemparkan koperku ke tanah? Apakah kamu pernah kasihan padaku saat kamu mendorong kursi rodaku hingga aku hampir terjungkal di atas jalanan berdebu? Mas Pram membenturkan jidatnya ke kaca tebal di depan kami, terisak-isak dengan tubuh yang terguncang hebat akibat rasa penyesalan yang terlambat membakar jiwanya. Aku terhasut oleh Rina, Tari. Wanita itu yang merencanakan semuanya. Dia yang menyuruhku memalsukan tanda tanganmu dan menyuap dokter itu. Aku hanya tidak sadar karena terbuai uang, Tari. Percayalah padaku, aku ini suamimu yang sangat mencintaimu. Sebuah senyuman tipis yang penuh penderitaan masa lalu tersungging di bibirku mendengar penuturan pengecut dari pria di hadapanku ini. Rina sudah memberikan pengakuan yang berbeda di ruang penyidikan sebelah, Mas. Potongku lugas, membuat tangisannya seketika terhenti seketika.
Dia menunjukkan seluruh rekaman percakapan dan bukti transfer uang darimu yang memerintahkannya untuk merusak rem mobilku. Kamu bukan terhasut, Mas. Kamu memang seorang penjahat berdarah dingin yang berniat membunuhku secara perlahan demi uang. Wajah Mas Pram makin pucat pasi bagaikan kertas kosong, menyadari bahwa seluruh kebohongan dan alibi yang disiapkannya telah patah total di hadapan hukum dan bukti nyata. Pegangannya pada gagang telepon makin melemah, matanya menatapku dengan keputusasaan mendalam seolah melihat seluruh dunia yang dibangunnya runtuh menjadi puing-puing tak berharga. Hari ini, tim pengacaraku telah menyerahkan gugatan cerai resmi ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri telah membekukan seluruh aset atas namamu. Lanjutku seraya membetulkan posisi dudukku dengan penuh ketenangan. Rumah klaster yang kamu banggakan itu sudah disita untuk menyita balik uang asuransiku yang kamu curi. Mobil mewahmu, tabunganmu, hingga pakaian mahalmu, semuanya sudah disita. Kamu masuk ke sel ini tanpa membawa apa-apa, dan kamu akan keluar nanti sebagai seorang terpidana miskin tanpa masa depan. Tari, jangan lakukan ini padaku, Tari. Aku memohon padamu, berlutut padamu. Teriak Mas Pram histeris seraya melepaskan gagang telepon dan mencoba menggedor-gedor kaca tebal dengan kedua tangannya yang terborgol. Petugas kepolisian yang bersiap di dalam ruangan langsung menyergap kedua lengannya, menahannya dengan kuat agar tidak membuat kerusuhan lebih lanjut di dalam ruang kunjungan. Aku meletakkan gagang telepon secara perlahan kembali ke tempatnya, berdiri tegak di atas kedua kakiku, lalu merapikan gaun dan pashmina coklatku tanpa mengalihkan pandangan dari wajah suamiku yang terus meraung-raung ketakutan. Untuk terakhir kalinya, aku menatap pria yang dulu pernah kuabdi dengan sepenuh jiwa itu, menyapu bersih sisa-sisa kenangan pahit yang pernah mengikat batin kami selama bertahun-tahun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku memutar badanku dan melangkah keluar dari ruang kunjungan dengan langkah yang sangat tegap dan ringan. Di balik pintu keluar kantor kepolisian, sinar matahari pagi Jakarta menyambut wajahku dengan kehangatan yang sempurna, menandai berakhirnya masa-masa kelam sebagai wanita lumpuh yang terbuang, dan memulainya kehidupan baruku sebagai ratu di atas tahta Wiraatmadja. Ruang rapat utama di lantai tertinggi gedung Wiraatmadja Tower terasa hening dan penuh ketegangan saat aku melangkah masuk. Cahaya matahari pagi menembus dinding kaca raksasa, memantulkan pendar anggun pada pashmina coklat dan setelan blazer bertabur garis emas yang kukenakan hari ini. Di sekeliling meja mahoni raksasa tersebut, belasan jajaran direktur dan pemegang saham senior PT Surya Cipta berdiri tegak, membungkukkan badan memberikan penghormatan tertinggi kepada pimpinan baru mereka. Tidak ada lagi keraguan atau tatapan meremehkan dari orang-orang yang dulu hanya menganggapku sebagai istri rumahan biasa yang tak mengerti dunia bisnis. Laporan audit forensik yang kubawa di dalam folder hitam tebal menjadi bukti nyata ketegasanku dalam membenahi seluruh kebobrokan manajemen yang ditinggalkan oleh Mas Pram. Pria serakah itu ternyata tidak hanya mencuri uang asuransiku, melainkan juga melakukan manipulasi anggaran proyek perusahaan selama bertahun-tahun untuk mendanai gaya hidup mewahnya bersama Rina. Mulai hari ini, seluruh sistem operasional dan keuangan PT Surya Cipta berada di bawah pengawasan langsung tim audit Wiraatmadja Group. Tegasku dengan suara yang jernih dan berwibawa, memotong heningnya ruangan rapat. Saya tidak akan toleran terhadap sedikit pun tindakan korupsi, nepotisme, atau kecurangan seperti yang dilakukan oleh mantan manajer pemasaran kalian. Siapapun yang terlibat dalam aliran dana gelap Pramudya, silakan serahkan surat pengunduran diri kalian sebelum matahari terbenam hari ini. Beberapa pejabat direksi tampak menyapu keringat dingin di dahi mereka, menyadari bahwa wanita berhijab di hadapan mereka bukan sekadar figur pajangan, melainkan seorang pimpinan berdarah dingin yang memiliki kecerdasan tajam.
Pak Abdi berdiri setia di samping kursiku, membagikan salinan dokumen restrukturisasi perusahaan yang telah kususun bersama kakek Kalingga semalam. Ketegasan darah Wiraatmadja yang mengalir di dalam tubuhku kini bangkit sepenuhnya, menggantikan kelembutan naif yang dulu membuatku mudah dimanfaatkan. Nona Tari, kami semua siap mendukung penuh seluruh kebijakan baru yang Anda tetapkan, ucap salah seorang direktur senior dengan nada suara yang sangat hormat dan tulus. Kehadiran Anda tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini dari ancaman kebangkrutan akibat ulah Pramudia, tetapi juga mengembalikan kepercayaan para investor asing yang sempat ragu dengan integritas manajemen lama. Aku mengangguk pelan, menyunggingkan senyum tipis yang penuh wibawa sebagai tanda apresiasi atas kesetiaan mereka. Setelah menyelesaikan sesi pengarahan selama 2 jam yang berlangsung intensif, aku melangkah keluar dari ruang rapat menuju ruang kerja utamaku yang baru di lantai eksekutif. Ruangan yang sangat luas dengan pemandangan lanskap kota Jakarta dari ketinggian itu kini menjadi pusat kendali baru bagiku untuk membangun kembali kejayaan masa depan yang sempat terenggut. Aku mendudukkan diri di kursi kerja kulit yang empuk, menyandarkan punggungku seraya menatap papan nama berukir kuningan yang terpajang anggun di atas meja. Tari Wiraatmadja, Direktur Utama. Rasanya baru kemarin aku menangis meraung-raung di atas kursi roda murah di tepi jalan raya yang berdebu, dirundung keputusasaan karena dibuang begitu saja oleh pria yang sangat kupercayai. Namun dalam waktu singkat, takdir dan keadilan Tuhan telah membalikkan keadaan secara sempurna, menempatkanku di posisi yang tak pernah dibayangkan oleh para penghinaku. Pintu ruang kerja terketuk pelan, dan Pak Abdi melangkah masuk seraya membawa sebuah berkas laporan terbaru dari tim pengacara keluarga. Nona Tari, sidang pertama gugatan cerai Anda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah dijadwalkan minggu depan, ujar Pak Abdi seraya menyerahkan berkas resmi berstempel hukum tersebut. Pihak tergugat, Pramudia, telah menandatangani surat kuasa dari dalam sel tahanan tanpa mengajukan tuntutan atau pembelaan apapun. Bagus, sahutku singkat seraya membalik lembaran dokumen ikrar talak yang akan segera memutus ikatan pernikahan beracun itu secara hukum negara dan agama. Bagaimana dengan proses hukum pidana mengenai kasus sabotase mobil dan malpraktik medis yang melibatkan dokter sewaan Mas Pram? Tanyaku dengan pandangan yang kembali memancarkan ketegasan dingin. Pak Abdi menyunggingkan senyum puas yang tersirat di wajah penuh kerutannya. Kejaksaan telah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara untuk Pramudia dan Rina. Dokter yang terlibat juga telah resmi dicabut izin praktiknya secara permanen dan menantikan persidangan atas tuduhan pelanggaran berat kode etik serta keterlibatan tindak kejahatan berencana. Menerima kabar tersebut membuat rongga dadaku terasa makin lapang dan lega, seolah beban berat yang menyiksa jiwaku selama 3 bulan terakhir telah terangkat tanpa sisa. Penjara yang dingin dan kehancuran reputasi adalah balasan yang paling setimpal bagi orang-orang yang tega menginjak-injak ketulusan dan merancangkan kematian bagi pasangan hidupnya sendiri. Aku tidak merasakan penyesalan sedikit pun atas keputusan hukum yang kutempuh, sebab setiap benih kejahatan yang mereka tanam kini, harus mereka tuai hasilnya hingga tuntas. Aku berdiri dari kursi kerjaku, melangkah mantap menuju dinding kaca raksasa dan menatap hamparan gedung-gedung menjulang tinggi di bawah naungan langit sore Jakarta yang cerah. Sinar keemasan matahari terbenam memantul lembut pada pashmina coklatku, memancarkan aura keanggunan seorang wanita berhijab yang berhasil bangkit dari lembah penderitaan paling dalam. Dengan kaki yang kini berdiri kokoh dan kekuasaan di genggaman, aku siap melangkah menyambut sidang perceraian minggu depan untuk meresmikan kebebasan sejatiku secara utuh. Suasana ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan terasa sangat hening dan sakral pagi itu. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah jendela kayu berukir,
memantulkan pendar tenang di atas lantai granit ruangan. Aku duduk di kursi penggugat dengan balutan tunik dan pashmina coklat yang bersahaja namun memancarkan keanggunan seorang pimpinan tertinggi korporasi. Di sampingku, tim pengacara senior dari Wiraatmadja Group duduk siap dengan tumpukan dokumen resmi yang melengkapi gugatan perceraianku. Di sisi tergugat, Mas Pram duduk dikawal ketat oleh 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Pria itu mengenakan baju tahanan oranye yang nampak kebesaran di tubuhnya yang kini kian kurus dan layu. Tatapan matanya kosong, meratapi nasibnya yang telah hancur lebur tanpa sisa di dalam sel tahanan. Tidak ada lagi sisa kesombongan dari pria yang dulu mengusirku demi wanita lain. Yang tersisa hanyalah bayangan pria pengecut yang gemetaran setiap kali matanya tak sengaja berpapasan dengan pandanganku. Majelis hakim mengetuk palu 3 kali, menandai dimulainya persidangan perceraian yang telah ditunggu-tunggu banyak media. Ketukan palu itu bergaung nyaring di dalam ruangan, seolah menjadi gema penjelas bahwa ikatan pernikahan yang dulu kubangun dengan tumpukan doa dan air mata kini akan diputus secara permanen oleh hukum negara dan agama. Aku menghembuskan napas pelan, meresapi setiap detik momen berharga ini sebagai bentuk pembebasan jiwa dari trauma pengkhianatan yang pernah mengurungku. Pengacaraku membacakan barisan alasan gugatan perceraian dengan suara tegas yang mantap, menguraikan seluruh tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran istri lumpuh, pemalsuan dokumen harta, hingga percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tergugat. Setiap kalimat yang diucapkan membuat Mas Pram makin menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap majelis hakim yang memandangnya dengan raut wajah penuh kekecewaan berat dan celaan mendalam. Apakah tergugat, Saudara Pramudya, keberatan dengan seluruh isi gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat? Tanya hakim ketua dengan nada suara bariton yang amat berwibawa. Mas Pram memegang interkom dengan tangan gemetaran, menarik napas berat yang terdengar sangat sesak, lalu menggelengkan kepala secara perlahan di depan persidangan yang dihadiri puluhan saksi. Saya tidak keberatan, Yang Mulia, bisik Mas Pram dengan suara serak yang nyaris tenggelam oleh isak tangis yang tertahan di tenggorokannya. Semua yang dituduhkan oleh istri saya adalah benar. Saya telah berbuat zalim dan sangat jahat padanya. Saya menerima keputusan perceraian ini. Kalimat itu meluncur dari bibirnya sebagai bentuk pengakuan dosa yang tak lagi bisa dia bantah di hadapan kebenaran yang nyata. Hakim ketua mengangguk tegas, lalu mengangkat palu persidangan seraya membacakan putusan akhir yang meresmikan perceraian kami secara sah dan meyakinkan. Mengingat seluruh bukti kejahatan dan pengakuan tergugat, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya, menjatuhkan talak bain sughra, serta memutus ikatan perkawinan antara Sri Tari Wiraatmadja dan Saudara Pramudya. Seru hakim ketua diiringi 3 ketukan palu yang mantap, tok, tok, tok. Suara ketukan palu itu memutus seluruh hubungan hukum dan ikatan batin yang pernah menyatukanku dengan pria penipu tersebut. Rasa lega yang teramat sangat seketika membuncah di dalam dadaku, menghapuskan sisa-sisa sesak penderitaan yang selama ini menghimpit jiwaku. Aku tersenyum tipis di bawah balutan pashmina coklatku, mengusap setetes air mata kebahagiaan yang jatuh di pipi. Air mata yang bukan lagi karena rasa sakit, melainkan karena kebebasan sejati yang telah kuraih kembali. Saat majelis hakim meninggalkan ruang sidang, Mas Pram dipandu berdiri oleh petugas kepolisian untuk kembali diseret menuju mobil tahanan. Pria itu menghentikan langkahnya sejenak di depan mejaku, menatapku dengan mata merah berair dan bibir yang gemetaran hebat. "Tari, maafkan aku," bisiknya lirih dengan tatapan yang dipenuhi rasa penyesalan tak bertepi, menyadari bahwa dia telah kehilangan wanita paling tulus yang pernah mendoakannya setiap malam.
Aku berdiri dari kursiku, menatap wajahnya untuk terakhir kalinya dalam hidupku tanpa ada rasa dendam maupun amarah yang tersisa di dadaku. Aku sudah memaafkan kesalahanmu secara pribadi, Mas. Jawabku lembut namun dengan jarak dingin yang tak akan pernah bisa dia tembus lagi. Tapi proses hukum pidana atas kejahatanmu akan terus berjalan. Jalani hukuman penjaramu dengan baik, dan belajarlah menjadi manusia yang punya hati nurani. Tanpa menunggu respons atau ratapan penyesalannya yang makin menjadi-jadi, aku memutar badan dan melangkah keluar dari ruang sidang dengan langkah tegap yang begitu anggun. Pak Abdi dan tim pengacara mengiringi jalanku menyusuri lorong pengadilan yang dipenuhi puluhan wartawan media massa. Kamera-kamera berita menyambar penampilanku yang anggun, mengabadikan sosok wanita berhijab yang berhasil bangkit dari kelumpuhan dan memenangkan keadilannya di atas meja hukum negara. Di luar gedung pengadilan, mobil limusine hitam milik keluarga Wiraatmadja telah menunggu dengan pintu yang terbuka lebar. Kakek Kalingga tersenyum bangga dari dalam mobil, menyambut cucu kesayangannya yang kini telah resmi terbebas dari jerat masa lalu yang kelam. Aku melangkah masuk ke dalam kendaraan mewah tersebut, meninggalkan gedung pengadilan dan kenangan tentang Mas Pram di balik debu jalanan, siap menuju babak akhir untuk meresmikan pengabdian terbaruku bagi masyarakat. 6 bulan berlalu sejak ketukan palu pengadilan agama memutus masa laluku yang kelam dengan Mas Pram. Pagi ini, udara segar kawasan Jakarta Selatan terasa begitu menyejukkan dada saat mobil mewahku berhenti di depan sebuah bangunan megah berarsitektur modern yang berdiri anggun. Di atas gerbang utamanya, terukir indah papan nama bersepuh emas. Wiraatmadja Rehabilitation Social Center, sebuah pusat rehabilitasi medis dan pemberdayaan gratis yang kukembangkan khusus untuk para penyandang disabilitas dan kaum kurang mampu. Aku melangkah keluar dari mobil dengan anggun dan tegap di atas kedua kakiku yang telah pulih sempurna, mengenakan tunik elegan dan pashmina coklat yang terpasang rapi. Tidak ada lagi sisa-sisa bayangan wanita berhijab yang menangis meraung-raung di atas kursi roda murah di tepi jalan berdebu. Kini, setiap langkahku dipenuhi keteguhan jiwa dan niat tulus untuk mendedikasikan hidup serta kekayaan yang kumiliki demi membantu orang-orang yang bernasib malang seperti diriku dulu. Pak Abdi yang kini menjabat sebagai kepala pengawas yayasan melangkah di sampingku dengan senyum bangga mengembang di wajah tuanya yang penuh kerutan bijak. Pria yang dulu menyamar sebagai pengemis tua di trotoar jalan itu kini mengenakan setelan jas yang sangat rapi dan berwibawa. Seluruh fasilitas terapi saraf, peralatan medis canggih, dan ruang pelatihan keterampilan sudah siap 100% untuk diresmikan hari ini. Nona Tari, lapor Pak Abdi dengan nada penuh rasa hormat. Aku tersenyum hangat memandangi puluhan anak-anak dan warga disabilitas yang duduk rapi di area aula utama, didampingi oleh tim dokter spesialis dan terapis terbaik yang kusewa. Di antara kerumunan tamu undangan, kakek Kalingga berdiri anggun dengan air mata haru menggenang di matanya, memandangi cucu tunggalnya yang tidak hanya berhasil merebut kembali haknya, tetapi juga memanfaatkan kekuasaannya untuk memuliakan sesama manusia. Terima kasih Pak Abdi, terima kasih karena hari itu Bapak berlutut di trotoar jalan dan menyerahkan kunci itu padaku, bisikku lirih seraya menatap pria tua di sampingku dengan penuh rasa syukur yang mendalam. Kalau bukan karena keteguhan Bapak dan kakek, mungkin aku sudah menyerah pada penderitaan dan mati dalam keputusasaan di tepi jalan raya. Pak Abdi menggelengkan kepala pelan dengan tatapan mata yang teramat teduh dan bijaksana. Tuan Besar Kalingga dan saya hanya menjadi perantara takdir, Nona Tari, sahut Pak Abdi lembut. Ketulusan hati Nona yang dulu selalu memberi sedekah dengan tersenyum meski dalam keterbatasan, itulah yang mengetuk pintu rezeki dan keadilan Tuhan untuk mengangkat derajat Nona sejauh ini. Sementara aku meresmikan gedung pusat rehabilitasi ini di bawah kilatan kamera wartawan dan tepuk tangan meriah warga,
ribuan kilometer di tempat lain, Mas Pram dan Rina sedang menjalani vonis hukuman penjara belasan tahun yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri. Rumah klaster yang dulu dibanggakan Mas Pram telah disita dan dilelang untuk mengganti seluruh kerugian finansialku, sementara reputasi dan masa depan mereka hancur lebur tanpa ada satupun orang yang sudi membesuk atau peduli pada nasib mereka lagi. Kabar dari tim pengacara menyebutkan bahwa Mas Pram kerap menangis histeris di dalam selnya setiap kali melihat tayangan berita televisi yang menampilkan keberhasilanku memimpin Wiraatmadja Group dan yayasan sosial ini. Pria penipu itu kini harus menghabiskan masa mudanya di balik dinding penjara yang dingin dan sempit, digerogoti oleh rasa penyesalan luar biasa karena telah membuang permata emas demi sebuah batu jalanan yang tak berharga. Aku memotong pita peresmian berwarna merah keemasan di depan aula utama, menandai beroperasinya yayasan yang akan menjadi tempat bernaung bagi ribuan orang yang membutuhkan uluran tangan. Suara tepuk tangan membahana memenuhi ruangan megah tersebut, menyatukan rasa haru dan kebahagiaan yang meluap-luap dari para pasien dan staf medis yang hadir. Ketika acara peresmian usai, aku melangkah menuju taman terbuka di area belakang gedung, menikmati hembusan angin sore yang berdesir lembut mengibarkan pashmina coklatku. Sinar matahari terbenam memancarkan pendar keemasan yang begitu indah di langit Jakarta, memantulkan bayangan diriku yang berdiri kokoh, mandiri, dan penuh dengan kehormatan diri. Aku meraba dadaku, meresapi kedamaian hakiki yang akhirnya bersemayam utuh di dalam jiwaku setelah melewati badai pengkhianatan yang teramat menyakitkan. Kelumpuhan kaki dan pengusiran kejam yang dulu kuanggap sebagai akhir dari segalanya, ternyata hanyalah cara Tuhan untuk menempaku menjadi sosok wanita berhijab yang jauh lebih kuat, berkuasa, dan bermanfaat bagi banyak orang. Dengan senyuman manis yang terpancar tulus dari bibirku, aku melangkah mantap menyongsong masa depan yang terbentang luas di hadapanku bersama kakek Kalingga dan Pak Abdi. Aku adalah Tari Wiraatmadja, wanita yang dulu dibuang di atas kursi roda ke jalanan berdebu, namun kini berdiri tegak sebagai ratu yang membagikan cahaya kebaikan dan keadilan bagi dunia.